Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa yassara lana min rahmatihi wa yuhayyi lana min amrina mirfaqa. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nasu ma fi hadza syahri minal khairat latamannaw ay yakunu Ramadan sanatan." Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para sholimun dan sholimat, sahabat religi dimanapun berada. Pada sore hari ini menjelang kita berbuka, kita akan mengupas sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Kemudian kita kaitkan dengan keutamaan-keutamaan apa saja yang dilakukan oleh Nabi, terutama di malam-malam di bulan Ramadan. Dalam hadis ini disebut oleh Nabi, "Lau ya'lamun nasu ma fi hadza syahri minal khairat." Sekiranya manusia itu mengetahui kebaikan yang dibawa di bulan Ramadan, latamannau ayyakunu Ramadan sanatan. Niscaya dia akan meminta sepanjang tahun itu yang ada hanya Ramadan. Tidak ada Muharram, tidak ada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Saban, tidak ada. Yang ada hanya Ramadan. Ini menunjukkan betapa hebatnya dan luar biasanya kemanfaatan syafaat yang dibawa oleh bulan Ramadan. Nah, sehingga sekiranya manusia tahu, dia akan meminta sepanjang tahun hanya ada Ramadan. Karena hadis ini diawali dengan kalimat lau. Kalau di dalam bahasa Arab itu termasuk kepada harfus syartiyah. Artinya dua kalimat yang kalimat awalnya merupakan syarat, kemudian di tengahnya merupakan jawab. Tetapi mengindikasikan bahwa itu sesuatu yang mustahil untuk diketahui. Lalu Nabi menyebut, "Lau ya'lamun nasu ma fi hadza syahri." Sekiranya manusia mengetahui. Tetapi sesungguhnya manusia itu tidak akan bisa mengetahui secara persis kebaikan apa saja yang dibawa oleh bulan Ramadan. Tetapi sungguh pun begitu, dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, ada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi yang menjelaskan bagaimana optimalnya Nabi melakukan ibadah di bulan Ramadan. Pada hari ini kita akan melihat satu di antaranya adalah Qiyamul Lail. Dalam hadis disebut oleh Nabi, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan bulan Ramadan. Mendirikan itu maknanya adalah mendirikan salat tarawih, witir, kemudian Lailatul Qadar. Nah, bagaimanakah cara Nabi melakukan sholat pada malam di bulan Ramadan ini? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih. Ini menjadi kaidah umum untuk semua sholat malam. Dalam hadis itu disebutkan oleh Nabi, "Sholatul lail masna masna." Sholat malam itu dua-dua. Faiza khasya ahadakumul fajra. Bila salah seorang di antaramu khawatir bertemu dengan fajar, fasalli raka'atan wahidah. Maka hendaklah dia sholat satu rakaat. Jadi awal sholat malam itu dimulai sejak masuknya waktu Isya dan berakhir sampai sebelum masuknya waktu fajar. Jadi kalau dihitung itu sangat banyak. Jadi batas rakaat sholat malam itu tidak terhitung. Dimulai sejak Isya sampai masuknya waktu fajar. Tetapi kemudian para sahabat bertanya, "Ya Muhammad, kalau tidak ada batasnya, nanti kami khawatir amalannya di tengah umat berbeda-beda. Bisa jadi ada yang 2, kemudian pulang 3 rakaat atau 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat dan pulang." Nah, lalu bagaimana cara sholat Nabi? Maka pada satu kali sahabat Uzaifah bin Yaman dan Abdullah bin Mas'ud, dia bertanya kepada Aisyah,
Karena sholat malam Nabi itu yang paling tahu persis itu adalah Aisyah. Maka disebut oleh Aisyah, sholat malam Nabi itu tidak pernah sholat malam baik itu di bulan Ramadan maupun setelahnya, la yazidu fi Ramadan wa ghairihi illa, kecuali 11 rakaat. Nah, yang 11 rakaat itu dilakukan oleh Nabi fasalli arba, summa fasalli salas. 4 rakaat, kemudian 3. Jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini, sholat yang dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadan itu adalah 4, kemudian witir 3. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi itu sholat malam tidak sepanjang malam di rumah Aisyah. Nabi juga pernah malam di rumah Maimunah. Nah, ketika Nabi sholat di rumah Maimunah diriwayatkan oleh Maimunah bahwasanya sholat Nabi itu 2 rakaat, kemudian di akhirnya ditutup dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Jadi kalau begitu Nabi 2, kemudian 1, atau 2, kemudian 3. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad itu sholat malam itu tidak setiap malam di rumah Aisyah atau di rumah Maimunah atau di rumah istri beliau yang lain, tetapi juga Nabi sholat bersama para sahabat. Nah, Ibnu Abbas sejak berumur 9 tahun itu selalu bersama Nabi. Jadi Ibnu Abbas adalah orang yang cerdas, yang hafal ribuan hadis dan hafal Al-Quran ketika masih usia kecil. Jadi ketika Nabi sholat tarawih, sholat malam bersama para sahabat, Ibnu Abbas ada di belakang Nabi. Nah, lalu Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Nabi itu sholat bersama para sahabat itu 20 rakaat. Wa isrina sholat, 20 rakaat. Kemudian setelah itu ditambah dengan witir 3 rakaat. Nah, jadi ada 3 yang dicontohkan oleh Nabi di dalam hadis. Yang pertama 11 rakaat, 4, 3, kemudian 2, dan 1 witir, 2, dan 3 witir, kemudian sholat 20 rakaat dan 3 witir. Nah, jadi sebenarnya tidak ada persoalan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang sesuai sunnah dan yang tidak sesuai sunnah. Kesemua sholat tarawih itu sesuai sunnah. Nah, malah para sahabat kalau kita umrah ke kota Mekah, kemudian kita sholat tarawih di Madinah. Di Madinah itu sholat tarawih malah ada 36 rakaat. Masjid-masjid yang ada di sekitar Ka'bah itu malah ada yang 40 rakaat. Boleh Kak? Boleh. Karena di kaidah umumnya Nabi menyebut fa'iza khasya ahadakumul fajra fasholli raka'atan wahidah. Jadi dia dimulai sejak masuk Isya, batas akhirnya itu adalah sebelum fajar. Nah, lalu para sahabat terheran-heran sebenarnya, seperti apakah sholat Nabi itu? Jadi pada satu kali Huzaifah bin Yamani, Abdurrahman bin Auf sholat bersama Nabi di rumah Nabi. Sahabat ini penasaran seperti apa sih sholat Nabi. Nah, lalu ditanya kepada Aisyah, kaifa kana sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, seperti apa sholat Nabi? Lalu dijawab oleh Aisyah, la tus'al antulihinna wasalihinna. Jangan ditanya bagaimana panjangnya dan baiknya sholat Nabi itu, kata Aisyah. Lalu para sahabat ini heran, maka sholatlah di belakang Nabi. Ketika Nabi sholat tarawih yang pertama, Nabi membaca surat Al-Baqarah habis 286 ayat. Huzaifah merasa setelah ini takbir, ruku. Tetapi Nabi melanjut ke surat Ali Imran 200 ayat. Lalu Huzaifah masih berkuat diri, dia menyangka setelah Ali Imran akan ruku. Lalu Nabi melanjut sampai ke surat An-Nisa 176 ayat. Nah, di surat An-Nisa 176 ayat barulah Nabi ruku. Jadi di malam itu disaksikan oleh Huzaifah, satu malam itu Nabi menamatkan 30 juz untuk sholat yang 4, dan 3. Begitulah panjangnya dan baiknya sholat Nabi. Nah, wajar bila kemudian Nabi menyebut man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam. Jadi mendirikan malam itu beribadah, sholat di malam hari.
kemudian berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita bandingkan dengan sholat tarawih yang kita lakukan 8 rakaat atau 20 rakaat, dan ayatnya hanya pendek-pendek. Nah, mari kita mencontoh kepada perilaku dan sholat Nabi, sehingga kita termasuk kepada orang-orang yang mendirikan malam-malam di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.